Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 yang ingin belajar bersama saya di jabatan pengelola layanan operasional, mari kita belajar seleksi kompetensi teknis. Ini biodata saya. Nama saya Raflianika, panggil saja saya Kak Ika. Saya bekerja di Kementerian Agama sejak 2009 sampai saat ini di bagian fokus kepegawaian atau SDM aparatur. Pokok bahasan kali ini yaitu kita membahas syarat pendaftaran seleksi P3 tahun 2024, mekanisme seleksi P3K tahun 2024, tugas fungsi dan kualifikasi kompetensi pengelola layanan operasional, soal seleksi kompetensi teknis pengelola layanan operasional. Baik, ini syarat pendaftarannya ya. Syarat pendaftaran seleksi P3K tahun 2004 yaitu pelamar prioritas guru, bidan, dan tenaga pendidik ya. Lalu yang kedua ex tenaga honorer atau kategori 2 atau ex THK 2, lalu tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN, lalu tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Syarat pengalaman kerja tahun 2024 yaitu syarat pengalaman kerja P3K itu minimal 2 tahun untuk jenjang pemula. Untuk jabatan pelaksana juga minimal 2 tahun. Minimal 3 tahun jenjang ahli muda kecuali bagi JF dosen, pengawas sekolah, dan kesehatan. Syarat mendaftar formasi jabatan hanya satu jenis ya untuk satu kali periode pendaftaran. Syarat berkas, mungkin teman-teman sudah mengupload berkas di sccnbkn.go.id ya. Pas foto 200 KB JPEG, swafoto selfie, KK, KTP, ijazah atau sertifikat pendidik STR ya bagi guru dan tenaga pendidik yang lain, transkrip nilai 500 KB, surat penugasan guru, surat lamaran sesuai dengan format, dan surat keterangan kerja sesuai dengan format. Nah, mekanisme seleksi P3K tahun 2024 sesuai dengan Kemenpan, Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan nomor 347 tahun 2024, yaitu mulai pengumuman seleksi, pendaftaran seleksi, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi, sampai ke usul penetapan NIP. NIP itu nomor induk pegawai PPK. Jadi di dalamnya ini ada seleksi kompetensi. Apa aja seleksi kompetensi yang ada di dalamnya mulai pengumuman dan penetapan NIP ini? Baik, kita lihat. Nah, ada soal ya, jadi jenis seleksi kompetensi ini dikerjakan dalam 120 menit sesuai Kemenpan 347 2024 ya. 120 menit plus 10 menit, jadi ada 130 menit. Apa aja sih soal yang diujikan? Yaitu ada soal kompetensi teknik yaitu sebanyak 90 soal yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang diukur secara spesifik bidang teknik jabatan. Lalu ada manajerial 25 soal yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, serta perubahan dan pengambilan keputusan. Lalu ada lagi seleksi kompetensi sosial kultural sebanyak 20 soal, yaitu apa aja yang dinilai, yaitu peka terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap pentingnya persatuan dan empati. Setelah itu ada wawancara 10 soal, yaitu menilai integritas, menilai komitmen, menilai etika dan kepatuhan.
Apa sih tugas fungsi kualifikasi kompetensi pengelola layanan operasional? Nah, sesuai dengan keputusan Menpan nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di instansi pemerintah, yaitu tugas fungsinya adalah melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Kualifikasinya minimal SLTA sederajat, jenis yang menduduki ASN-nya adalah diisi oleh PNS atau P3K, dan apa aja yang dikuasai ilmunya yaitu pengetahuan komputer, pelayanan prima, tata kelola komunikasi, dan interpretasi data pelaporan. Di bawah ini, manakah yang termasuk dalam tugas pengelolaan layanan operasional? Ya, kita mulai ya. Yaitu A. Menyusun kebijakan, B. Melaksanakan pengawasan, C. Mengelola teknis dan dokumen operasional, D. Menyusun laporan tahunan, E. Mengembangkan sistem aplikasi layanan. Kita lihat jawabannya. Iya, jadi jawabannya adalah C. Mengelola teknis dan dokumen operasional. Jadi tugas operator layanan operasional adalah salah satunya mengelola teknis dokumen layanan operasional sehingga menghasilkan pelaporan dan dokumen arsip yang harus didokumentasikan. Lanjut di soal berikutnya. Dalam proses penyusunan rencana strategis layanan, pengelola layanan operasional harus mempertimbangkan prinsip good governance. Prinsip mana yang paling relevan dalam konteks transparansi pengelolaan layanan publik? A. Akuntabilitas, B. Partisipasi, C. Responsivitas, D. Efisiensi, dan E. Keterbukaan informasi. Jawaban yang paling tepat adalah keterbukaan informasi. Jadi, prinsip keterbukaan informasi adalah yang paling relevan dalam konteks transparansi pengelolaan layanan publik. Prinsip ini menekankan pada akses publik terhadap informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan yang merupakan inti dari transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Lanjut soal berikutnya. Dalam melakukan analisis kebutuhan layanan, pengelola layanan operasional menggunakan teknik segmentasi pelanggan. Kriteria apa yang paling relevan untuk segmentasi pengguna layanan publik? A. Demografis, B. Geografis, C. Psikografis, D. Behavior, E. Kebutuhan layanan spesifik. Mari kita lihat jawabannya. Iya, kriteria kebutuhan spesifik. Jadi kriteria kebutuhan spesifik adalah yang paling relevan untuk segmentasi pengguna layanan publik. Dalam konteks layanan pemerintah, segmentasi berdasarkan jenis kebutuhan layanan, yaitu layanan kesehatan, administrasi, dan lain-lain. Lebih efektif daripada segmentasi tradisional seperti demokratis karena langsung berkaitan dengan tujuan layanan. Soal berikutnya. Dalam proses penyusunan rencana strategis layanan, pengelola layanan operasional harus mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan? A. Visi misi organisasi, B. Analisis lingkungan internal dan eksternal, C. Kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan, D. Tren teknologi masa kini, dan E. Preferensi pribadi pimpinan organisasi. Jawaban yang paling tepat nomor 4 adalah E. Preferensi pribadi pimpinan organisasi. Jadi, preferensi pribadi pimpinan organisasi adalah bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis layanan. Rencana strategis harus didasarkan faktor objektif, bukan subjektif ya. Jadi seperti ada visi misi organisasi, analisis lingkungan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan tren teknologi yang relevan. Soal berikutnya nomor 5. Dalam konteks layanan operasional, pentingnya standar operasional layanan prosedur yaitu meningkatkan kreativitas pegawai, B. Memberikan standar proses kerja agar efisien dan efektif, C. Mempercepat proses pengambilan keputusan, E. Mempercepat proses layanan. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Memberikan standar proses kerja yang efektif dan efisien. Dengan adanya SOP, para pengguna layanan dapat mengikuti alur prosedur layanan yang telah diterapkan agar sesuai dengan ketentuan sehingga layanan menjadi terarah dan tercapai secara efisien dan efektif. Lanjut soal berikutnya nomor 6.
Keterampilan komunikasi yang baik bagi pengelola layanan operasional sangat penting karena A. Dapat mengurangi waktu kerja, B. Membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat, C. Mengurangi jumlah kerja, D. Mengurangi pengeluaran anggaran, E. Meningkatkan anggaran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat. Jadi pentingnya komunikasi yang baik memberikan informasi bagaimana melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang akan dilayani. Nomor 7. Salah satu indikator keberhasilan layanan operasional adalah A. Jumlah pegawai yang bekerja, B. Tingkat kepuasan masyarakat, C. Besar anggaran digunakan, D. Jumlah kebijakan yang diterbitkan, E. Peningkatan pengembangan aplikasi yang digunakan. Apa sih jawaban yang tepat nomor 7? Kita lihat. Ya, B. Tingkat kepuasan masyarakat. Jadi, kepuasan masyarakat adalah salah satu indikator keberhasilan layanan karena sesuai dengan output atau capaian kinerja layanan. Dengan adanya kepuasan masyarakat sehingga tercapai tujuan organisasi meningkatkan layanan untuk publik. Seperti ada indeks kepuasan masyarakat ya, di dalam suatu instansi pemerintah pasti ada IKM, indeks kepuasan masyarakat atau survei layanan. Soal berikutnya, dalam menghadapi keluhan dari masyarakat terkait layanan publik, apa sih yang harus dilakukan oleh pengelola layanan operasional? A. Mengabaikan keluhan jika tidak terlalu serius. B. Mendengarkan keluhan, mencari solusi dan memperbaiki umpan balik yang jelas. C. Menyerahkan keluhan tersebut kepada bagian lain tanpa menindaklanjuti. D. Meminta masyarakat untuk tidak menyampaikan keluhan secara langsung. E. Tidak menerima keluhan masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tingkat kepuasan masyarakat. Ya, kepuasan masyarakat adalah salah satu indikator keberhasilan layanan karena sesuai dengan output atau capaian kinerja layanan. Dengan adanya kepuasan masyarakat sehingga tercapai tujuan organisasi meningkatkan layanan untuk publik. Nomor 9. Seorang warga meminta data pribadi tentang tetangganya melalui layanan informasi publik yang Anda kelola. Dia mengklaim ya, membutuhkan informasi tersebut untuk keperluan darurat. Tindakan yang paling tepat apa? A. Memberikan informasi tersebut karena situasi darurat. B. Menolak permintaan tersebut dan menjelaskan tentang kebijakan privasi. C. Meminta persetujuan dari tetangga yang bersangkutan. D. Memberikan sebagian informasi yang dianggap tidak sensitif. E. Meneruskan permintaan tersebut ke atasan untuk ditindaklanjuti. Jawaban yang paling tepat nomor 9 adalah B. Menolak permintaan tersebut dan menjelaskan tentang kebijakan privasi. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi di mana informasi seseorang tidak boleh diberikan kepada pihak yang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan atau dasar hukum yang jelas, bahkan dalam situasi yang diklaim sebagai darurat. Soal berikutnya nomor 10. Seorang warga meminta data pribadi tentang tetangganya melalui layanan informasi publik yang Anda kelola. Dia mengklaim membutuhkan informasi tersebut untuk keperluan darurat. Tindakan apa yang paling tepat? A. Memberikan informasi tersebut karena situasi darurat. B. Menolak permintaan tersebut dan menjelaskan tentang kebijakan privasi. C. Meminta persetujuan dari tetangga yang bersangkutan. D. Memberikan sebagai informasi yang dianggap tidak sensitif. E. Meneruskan permintaan tersebut ke atasan untuk ditindaklanjuti. Jawaban yang paling tepat adalah menolak permintaan tersebut dan menjelaskan tentang kebijakan privasi ya. Lanjut di soal berikutnya nomor 11. Setelah mendelegasikan tugas, seorang manajer perlu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tersebut. Apa sih pendekatan terbaik untuk monef tugas yang didelegasikan? A. Mengandalkan laporan akhir tanpa pemantauan selama proses. B. Memberikan kebebasan penuh tanpa intervensi. C. Melakukan pemantauan berkala dan memberikan umpan balik konstruktif. D. Mengambil kembali tugas jika terjadi kesalahan kecil. E. Membiarkan bawahan menyelesaikan tugas sepenuhnya sendiri. Baik, kita lihat jawaban nomor 11.
Ya, melakukan pemantauan berkala dan memberikan umpan balik konstruktif. Jadi pendekatan terbaik untuk monef tugas yang didelegasikan adalah melakukan pemantauan berkala dan memberikan umpan balik konstruktif. Ini membantu memastikan bahwa tugas berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Soal berikutnya. Selama implementasi SOP baru, manajer operasional menemukan bahwa beberapa langkah dalam SOP tidak praktis dan sering diabaikan oleh staf. Apa sih langkah terbaik untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas SOP? A. Menghukum staf yang tidak mengikuti SOP tanpa mencari tahu alasannya. B. Meninjau ulang dan merevisi SOP untuk memastikan langkahnya. C. Mengganti staf yang tidak mengikuti SOP dengan staf baru. D. Menambah jumlah langkah dalam SOP untuk lebih mendetail. E. Menurunkan target kinerja agar lebih mudah dicapai. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 12. B. Meninjau ulang dan merevisi SOP, memastikan langkah yang praktis dan dapat diterapkan dalam situasi nyata. Jadi, meninjau ulang dan merevisi SOP itu artinya review SOP atau evaluasi dapat memastikan bahwa setiap langkah SOP praktis dan realistis sehingga lebih mudah diikuti oleh staf dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas operasional. Lanjut di soal berikutnya nomor 14. Nomor berapa nih? 13 ya. Dalam tahap penyusunan SOP untuk proses pemesanan produk, tim menyadari bahwa ada perbedaan pendapat antara tim penjualan logistik dan mengenai alur kerja yang optimal. Bagaimana sih cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan ini? A. Mengikuti pendapat tim penjualan karena mereka berhubungan langsung dengan pelanggan. B. Mengikuti tim logistik karena mereka mengelola pengiriman barang. C. Mengadakan pertemuan bersama untuk diskusi dan mencapai kesepakatan. D. Membiarkan kedua tim bekerja SOP yang berbeda. E. Mengabaikan pendapat kedua tim dan membuat keputusan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengadakan pertemuan bersama untuk mendiskusikan dan mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan masukan dari kedua departemen atau kedua tim. Mengadakan pertemuan bersama memungkinkan diskusi dan kompromi sehingga SOP yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan. Oke. Nomor 14. Rita adalah pengelola layanan operasional yang memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa semua barang di gudang dikelola dengan benar. Ia juga bertugas memastikan bahwa barang yang disimpan dengan aman dan sesuai dengan aturan. Selain itu, Rita harus melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Apa yang termasuk tanggung jawab Wina? A. Menyimpan barang dengan aman dan sesuai aturan. B. Membuat laporan keuangan. C. Menyusun jadwal operasional. D. Mengendalikan peralatan teknologi. E. Melakukan audit inventaris. Jawaban yang paling tepat nomor 14 yaitu A. Menyimpan barang dengan aman dan sesuai aturan. Jadi Rita itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang disimpan dengan aman dan sesuai dengan aturan di gudang. Selain itu, ia mungkin memiliki tugas tambahan dari atasannya, tetapi tanggung jawab utamanya adalah menyimpan barang secara aman dan teratur. Soal terakhir, nomor 15. Pengelola layanan operasional harus memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi pemerintah. Mengapa sih hal ini penting? A. Agar bisa melanggar regulasi jika diperlukan. B. Agar dapat menjalankan operasional sesuai dengan kebijakan dan peraturan berlaku. C. Untuk mempersulit proses kerja pegawai lain. D. Untuk menetapkan regulasi baru tanpa melibatkan atasan. E. Untuk memahami tentang regulasi layanan. Jawaban yang paling tepat nomor 15 yaitu B. Agar dapat menjalankan operasional sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Jadi, regulasi pemerintah yang berlaku harus dilakukan agar setiap prosedur dapat dijalani sesuai dengan ketentuan berlaku. Terima kasih sudah membersamai pembelajaran materi kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan mudah dan lulus menjadi P3K tahun 2024 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.